Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memasuki masa-masa mulai bekerja ya. Setelah kemarin berpuasa dan menikmati suasana Idul Fitri. Dan aku masih pengen mendoakan kalian agar tetap sehat dan semangat karena merupakan salah satu kunci bisa menyelesaikan semua permasalahan ini adalah dua hal tersebut. Ketika kalian sehat, kalian semangat, maka semua permasalahan dan persoalan hidup yang hari ini sedang kalian hadapi, insya Allah pasti bisa teratasi. Baiklah, pada video kali ini ya, kita pengen membahas sesuatu yang mungkin membuat ketakutan-ketakutan di dalam hati dan pikiran kalian. Yang hari ini sedang stres banget. Apalagi yang sering bolak-balik melihat aplikasi pinjol yang hari ini belum mampu kita bayar. Yang melihat tumpukan-tumpukan bunga dan denda semakin kian bertambah. Yang hari ini sedang stres banget karena masih ditakut-takutin sama debt collection melalui WA, melalui telepon, atau mungkin yang lain sebagainya. Dan hari ini akan kita kupas tuntas ya. Beberapa permasalahan yang akan membuat kamu tidak takut lagi, yang akan kita jawab pada video kali ini. Yang pertama, ketakutan ketika gagal bayar itu tentang blacklist B-checking. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketiga nanti banyak lagi satu persatu yang akan kita kupas tuntas. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, yang pertama, apakah pinjol bisa menuntut debitur yang gagal bayar atau belum mampu melakukan pembayaran dibawa ke kantor polisi? Ini pertanyaan yang sering dan yang paling banyak memasuk ke dalam list pertanyaan di komentar video kita ya. Bang, gua khawatir, gua takut ketika gagal bayar pinjol gua dibawa ke kantor polisi. Di video-videonya gua sudah ngasih tahu ya, bahwasannya permasalahan pinjol ini tidak diselesaikan di kantor polisi. Ketika pinjol memang ingin menuntut kalian, mereka harus memproses kalian melalui pengadilan negeri, bukan di kantor polisi. Dan apakah untuk hari ini ada aplikasi pinjol yang sudah menuntut debitur gagal bayar untuk dipenjarakan? Jawabannya belum ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah pinjol bisa menggunakan dan membobol rekening pribadi kita, Bang? Pertanyaan itu juga banyak masuk ke kita. Jawabannya tidak bisa. Selama kalian tidak memberikan data-data yang penting terhadap rekening kalian. Misalnya apa tuh, Bang? Password. Yang kedua, 16 digit nomor yang ada di ATM kalian itu. Jadi kalau nanti debt collectionnya meminta kalian untuk menyebutkan 16 digit nomor yang ada di ATM itu, jangan pernah diberikan. Jadi nanti kalau kalian pengen reset mobile banking atau mungkin internet banking, pihak bank akan meminta kalian menyebutkan nomor tersebut. Jadi jangan pernah diberikan 16 digit angka yang ada di kartu ATM. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apakah pihak pinjol bisa memblokir BPJS, terus bantuan BLT atau bantuan lah yang hari ini menggunakan nomor rekening? Jawabannya tidak bisa. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Dan yang keempat, apakah ketika kita gagal bayar, aplikasi pinjol bisa menggunakan data-data kita untuk minjol lagi, Bang? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau untuk yang legal OJK yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, pasti tidak bisa. Loh, kenapa begitu, Bang? Karena harus ada verifikasi wajah. Jadi kalau seandainya kita mau minjol, apakah kalian masih mengingat ketika pertama kali ingin meminjol itu harus gelengkan ke kanan, gelengkan ke kiri, buka dan tutup mulut Anda, kedipkan mata Anda? Nah, itu namanya verifikasi wajah. Untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK harus seperti itu. Terus yang kedua, apakah bisa, Bang?
pihak aplikasi pinjol menggunakan data pribadi kita untuk pinjol lagi di aplikasi ilegal? Jawabannya bisa. Karena biasanya pinjol ilegal itu mereka punya satu induk dan anaknya banyak sekali. Ada yang sudah pernah punya pengalaman ketika minjolnya satu aplikasi, tiba-tiba yang banyak masuk duitnya, banyak aplikasinya sekali kirim ke nomor rekening kita. Yang tentunya pasti membuat semua orang yang tidak pernah mengalami masalah ini tentunya panik. Nah, kalau yang ilegal mereka itu kan tidak punya aturan. Dan tidak ada yang mengatur mereka selain dari pimpinan perusahaan mereka, selain dari SOP perusahaan mereka. Jadi berkemungkinan bisa. Dan untuk yang mengalami masalah seperti itu tidak usah dibayar lagi. Ya, sudah cukup jelas. Dan pertanyaan yang selanjutnya, loh abang ini kok hafal banget ya bang pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini? Ya karena kita juga masih tetap membaca ya pertanyaan-pertanyaan kalian, hanya saja memang mungkin hari ini kita memang belum bisa untuk membalas satu persatu pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi silakan terus untuk bertanya, kita akan pilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini kita anggap penting untuk menjawab kegelisahan kalian semua. Dan yang selanjutnya, apakah aplikasi pinjol yang hari ini sudah punya debt collector lapangan, apa aja bang aplikasinya? Untuk sampai dengan hari ini ya, aplikasi-aplikasi pinjol yang punya debt collector lapangan itu masih hanya baru satu sih. Apa itu bang? Kredit Pintar, itu yang paling banyak yang mengadukan permasalahannya ke kita tentang debt collector lapangan. Tapi alhamdulillah untuk debt collector lapangan yang hari ini bertugas masih cukup baik dan kooperatif. Artinya mereka tidak kasar, mereka tetap sopan dan santun, sehingga di situ tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jadi hari ini tentang terkait masalah debt collector datang ke rumah itu, pola pikir kita nih yang harus diperbaiki sebenarnya. Kenapa seperti itu bang? Iya, hari ini masih banyak teman-teman kita itu yang takut malu ketika debt collector lapangan itu menghampiri, baik di kantor atau di rumah. Sebenarnya ya kita ajak aja ngopi kalau memang mau ngomong baik-baik. Selama mereka masih baik, sopan dan santun, kita wajib kooperatif. Nah itu catatannya. Dan aplikasi pinjol yang hari ini punya debt collector lapangan yang banyak memberitahukan tentang debt collector lapangan itu masih hanya sekitar Jakarta doang untuk di Kredit Pintar. Oke, yang pertanyaan terakhir ya, yang paling banyak masuk ke kita itu tentang terkait apakah aplikasi pinjol apakah aplikasi pinjol legal OJK ya akan melakukan penyebaran data atau tidak. Kalian bisa scroll ke bawah, kita udah sebutkan 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan pertanyaan yang sering masuk ke kita itu, apakah dari 102 aplikasi pinjol itu ketika kalian telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak, dan itu tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Jika ada 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK melakukan penyebaran data kepada kalian, langsung kalian bisa screenshot, atau mungkin mereka mengancam akan melakukan penyebaran data, rekam layar, rekam video teleponnya, langsung berikan kepada pihak OJK, AFPI dan pihak polisi ya, supaya mereka segera dievaluasi. Dan apakah aplikasi pinjol ilegal akan menyebarkan data? Jawabannya 80% kebanyakan iya. Karena senjata terampuh dari aplikasi pinjol ilegal itu hanya masih menyebarkan data. Dan alhamdulillah hari ini masyarakat Indonesia kita sudah mengerti ya, bahwasannya pinjol ilegal ini memang tidak punya aturan dan cara mainnya memang kasar. Jadi kalau hal seperti itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan pertanyaan yang terakhir nih, tadi sebenarnya sih gue pengen kupas tuntas 4 atau 5. Dan pertanyaan selanjutnya itu, berapa lama bang ya pihak aplikasi pinjol itu meneror kita, menguber-uber kita, dan terus meminta kita agar terus dibayarkan? Oke, untuk aplikasi pinjol ini tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan terus menguber-uber kalian untuk menyuruh melakukan pembayaran. Tapi sepengalaman kita di jangka waktu 1 sampai dengan 2 bulan itu memang mereka
getol ya, menguber-uber dengan puluhan nomor baru, dan pastinya akan membuat kalian pusing 7 keliling ketika kalian memikirkan hal itu. Tapi ketika kalian bisa lebih santai, rileks, nggak pusing dan tidak lagi gali lubang tutup lubang, maka permasalahan itu akan pasti sedikit lebih ringan. Tapi ketika kalian terus-terusan menakut-nakuti diri kalian sendiri, maka kalian akan stres sendiri. Ya kalau kita sudah stres, pasti kita tidak akan mampu lagi untuk berpikir jernih ya. Pasti kita akan mengambil tindakan-tindakan yang salah. Dan yang lebih salah lagi ketika kalian terus tetap gali lubang tutup lubang. Oke, jadi mungkin udah cukup jelas lah ya beberapa permasalahan-permasalahan yang hari ini menjadi buah bibir dan pertanyaan di dalam hati kalian, insya Allah sudah terjawab pada video kali ini. Dan yang masih pengen kepo tanya-tanya lagi, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baiklah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.